Ya, kemarin kita telah melihat bahwa dari benih iman, benih hayat itu, iman yang berharga itu terus berkembang, ya, sampai akhirnya kepada kesalehan, yaitu ekspresi Allah. Ya, kesalehan, ibadah itu berarti ekspresi Allah. Ya, jadi kita perlu melihat perkembangan benih iman ini akhirnya mencapai kepada satu kehidupan Kristiani yang mengekspresikan Allah. Tetapi Petrus tidak stop sampai di sana. Masih ada yang perlu ditambahkan ke dalam ekspresi Allah, ya, yaitu kasih persaudaraan. Kenapa demikian? Karena tanda yang kuat atau ciri-ciri yang harus ada dari ekspresi Allah adalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan adalah suatu ciri-ciri yang tidak boleh tidak ada di dalam ekspresi Allah. Ya, mungkin ada orang-orang merasa sudah mengekspresikan Allah, sudah memiliki kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, tetapi harus ada ciri-ciri kasih persaudaraan. Karena itu ekspresi Allah harus diuji. Apakah ada kasih persaudaraan atau tidak? Kalau tidak ada, maka kita harus bertanya, ekspresi macam apa itu? Ya, bisa jadi seseorang memiliki banyak kebajikan, pengetahuannya pun banyak. Mungkin kita bisa melihat saudara-saudari itu bisa menguasai diri, ya, bahkan mungkin terlihat mereka itu tekun, tahan menderita, sabar, lemah lembut, ya, tetapi tidak menyukai hidup gereja, tidak menyukai saudara-saudari, ya. Mungkin ada yang seperti itu, ya, mungkin. Jadi kita harus melihat bahwa ekspresi Allah itu harus diuji, harus memiliki kasih persaudaraan. Kenapa? Ya, karena ekspresi Allah itu berasal dari benih hayat, saudara-saudari. Ekspresi Allah itu harus berasal dari hayat. Dan kita tahu 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata, tanda-tandanya orang yang sudah berpindah ke dalam hayat adalah mengasihi saudara seiman, ya. Itu tanda hayat. Hayat itu secara spontan, tidak dibuat-buat, mengasihi saudara-saudari.
Ya, hayat ilahi itu hayat yang mengasihi saudara-saudari seiman, keluarga iman. Karena itulah setelah ada ekspresi Allah, ya, kesalehan, maka Petrus melanjutkan kepada kesalehan itu, yaitu ekspresi Allah, perlu ditambahkan kasih akan saudara-saudara, kasih persaudaraan. Ya. Setelah itu baru kasih kepada semua orang. Karena pertama-tama sasaran kasih kita memang keluarga seiman. Galatia 6 ayat 10. Kita perlu berbuat baik, khususnya terutama kepada saudara seiman. Teks aslinya tuh keluarga iman. Kita punya keluarga. Ya, pertama-tama kita perlu berbuat baik kepada keluarga sendiri. Dalam hal ini adalah gereja. Ya, keluarga di rumah kita, istri, anak, suami, itu juga adalah bagian dari gereja, ya. Kita harus bisa sampai ke sana, yaitu menganggap keluarga kita tuh adalah gereja, termasuk suami, istri, anak-anak, ya, di rumah kita. Jadi perbuatan baik di dalam Galatia 6 ayat 10 tuh khususnya mengacu kepada pelayanan dalam hal-hal materi, ya, bagi saudara-saudari yang membutuhkan, yang miskin, yang untuk kehidupan sehari-harinya sulit, kebutuhan hidup, ya. Kita harus memperhatikan saudara-saudari dalam gereja yang miskin, yang kekurangan, yang memerlukan. Terutama keluarga seiman dulu. Ya, tanpa memandang ras, suku, ya, perbedaan tingkat sosial apapun. Inilah, saudara-saudari, ciri-ciri dari ekspresi Allah, kesalehan itu, ya. Inilah hayat ilahi dengan ciri-cirinya mengasihi keluarga seiman. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, 21, ada orang-orang yang mungkin merasa sudah mengasihi Allah. Mereka sudah punya kebajikan, punya pengetahuan, menguasai diri. Ya, mereka juga punya ketekunan dan mereka semua melakukan itu untuk Allah. Mereka berkata, "Aku mengasihi Allah." Ya, lalu mungkin juga orang-orang menyangka dia mengekspresikan Allah. Tetapi dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, 21, ya, jikalau seseorang berkata mengasihi Allah, ya, tetapi membenci saudara seimannya, ia adalah pendusta. Ya, tidak mungkin mengasihi Allah tanpa mengasihi saudara yang dilihat, ya. Allah nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat tuh ya gereja, tubuhnya, tubuh Kristus. Ya, Allah yang nggak kelihatan terlihat di dalam tubuhnya. Jadi kalau mau mengasihi Allah pasti mengasihi tubuhnya. Ini prinsip. Ya, kalau mengasihi Allah tapi membenci saudara seiman, itu pendusta. Kata membenci di sini tuh bukan benci yang seperti kita anggap. Benci itu, ya, menurut
kamus bahasa Yunaninya itu ya memandang dengan kurang kasih sayang gitu. Dingin gitu ya. Atau kurang mengasihi, kurang menghargai. Itu maksud kata membenci ya. Kalau di dalam hayat alamiah pasti kita gitu kepada saudara-saudari. Ada perasaan dingin, hambar, dan cenderung kurang menghargai saudara-saudari. Itu memang di dalam hayat alamiah kita seperti itu. Ya, kalau kita giat melatih roh, giat memperhidupkan hayat ilahi, maka perasaan-perasaan yang dingin, yang tidak menghargai saudara-saudari, itu bisa dimakan habis. Sehingga kita bisa mulai mengasihi saudara-saudari. Ya, akhirnya membenci itu juga bisa berarti muak. Ya. Kita sering muak kepada saudara-saudari. Kita mengalami itu. Ada beberapa saudara-saudari yang memuakkan memang bagi kita. Dan akhirnya benar-benar membenci gitu ya. Jadi membenci di sini tuh, membenci saudara-saudari itu maknanya itu ya. Pertama-tama hanya kurang mengasihi, kurang menghargai, tapi lama-lama bisa berkembang sampai benar-benar membenci gitu ya. Dan jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah tapi ia membenci saudara-saudari, ya pendusta. Ya, jadi inilah maksud Petrus. Kalau Anda mengekspresikan Allah, tanda-tandanya itu mengasihi saudara-saudari. Ya, itulah sebabnya kenapa kepada kesalehan, ekspresi Allah harus ditambahkan kasih Philadelphia. Ya. Kasih Philadelphia. Teks aslinya itu kasih yang belum mencapai agape, tetapi Petrus memulainya dari kasih yang Philadelphia ini. Karena pengalaman Petrus dengan Tuhan Yesus ketika 3 kali Tuhan Yesus bertanya, apakah kau mengasihi aku? Tuhan Yesus menggunakan kasih agape kata-katanya, tetapi Petrus merasa berat. Makanya dia bilang, ya aku mengasihimu tapi dengan phileo. Akar kata dari Philadelphia. Jadi pengalaman Petrus seperti itu membuat Petrus tidak langsung ke kasih agape ya. Kasih Philadelphia dulu, yaitu kasih yang berasal dari phileo itu ya. Nah, karena kasih ini masih belum mencapai agape, ya, kasih persaudaraan kita kan seringnya masih luaran ya, masih pilih-pilih, mana yang saudara-saudari yang kita senangi, kita kasihi, masih pilih-pilih. Juga seringkali masih berdasarkan emosi, perasaan naik dan turun ya. Emosi yang naik, ketika emosi naik mengasihi, emosi turun tidak menghargai, terus gitu naik turun. Kita masih sering mengasihi saudara-saudari dengan cara yang tidak tepat sedemikian ya. Juga masih sering bodoh gitu dalam hal mengasihi. Ya, karena masih bodoh dalam hal mengasihi saudara-saudari, maka seringkali kasih kita tuh malah merusak mereka ya. Nah, karena itu Petrus melanjutkan ya, bahwa kasih akan saudara-saudari itu harus ditambahkan lagi, yaitu kasih agape. Kasih yang, kata kasih yang terakhir itu agape itu.
Jadi ciri-ciri dari ekspresi Allah itulah mengasihi saudara-saudari. Tetapi kasih terhadap saudara-saudari itu harus menggunakan kasih agape, kasih Allah sendiri. Ya. Nah, itulah maksud Paulus mulai dari benih ilahi. Kemarin kita bahas sampai mengekspresikan Allah. Mengekspresikan Allah tandanya adalah mengasihi saudara-saudari. Dan mengasihi saudara-saudari itu jangan oleh kasih alamiah, tidak cukup dengan kasih insani saja, tetapi juga harus dengan kasih agape. Itulah 2 Petrus 1 ayat 5-7 ya. Nah, kasih persaudaraan yang di ayat 7 itu Philadelphia itu adalah kasih insani. Sedangkan kasih agape adalah kasih ilahi. Tetapi memiliki kasih agape itu tidak membuang kasih insani. Kasih insani itu tetap ada. Kasih agape itu seperti yang kemarin kita bahas, itu seperti tangan. Sarung tangannya adalah kasih insani. Ya, kita mengasihi saudara-saudari itu perlu secara insani yang diisi oleh keilahian. Insani ilahi. Bukan hanya ilahi doang. Bukan hanya kasih agape saja, bukan, tetapi kasih agape yang mengisi kasih insani kita. Ya, sehingga orang-orang yang kita kasihi itu merasakan keinsanian kita. Keinsanian yang diperkuat, diperbesar, dipertinggi, ya. Bukan hanya kasih ilahi saja. Ya. Hanya kalau kasih insani saja pun ya, itu kasih yang masih lemah, yang masih kurang hikmat, yang masih luaran. Sehingga kadang-kadang kita mengasihi orang tuh secara berlebihan, sehingga merusak dia. Itu karena kasih insani tidak diisi oleh kasih agape. Tapi kalau kasih insani diisi, maka kasih insani kita tuh akan memiliki kasih yang agung, ya. Kita mengerti bagaimana cara mengasihi dalam batas-batas tertentu, taraf tertentu. Ada beberapa saudara-saudari yang tidak boleh terlalu banyak diberikan perhatian. Ada juga yang harus lebih banyak dikasihi. Ya, itu semua tidak dapat kita lakukan hanya dengan kasih insani. Karena kasih insani itu tidak punya hikmat, tidak punya daya pembeda. Tetapi kalau kasih persaudaraan kita berisi kasih agape, maka kita akan mengasihi ya seperti Allah sendiri mengasihi. Jadi inilah yang dimaksud Petrus, bahwa kasih terhadap saudara-saudari itu harus disuplai ya oleh kasih agape. Kasih yang memiliki hikmat, kasih yang memiliki daya pembeda, kasih yang agung, kasih yang bisa memahami kebutuhan saudara-saudari. Ya, kasih yang tidak mengoreksi atau mengajar, tetapi kasih yang menyuplai. Ya, menyuplai dengan antibiotik ilahi. Ya, yang membunuh kuman-kuman yang merusak saudara-saudari.
Ya, kita sering merasa saudara-saudari tertentu sepertinya seperti rusak, sehingga kita tidak menghargai secara alamiah. Tetapi kita harus kembali ke dalam roh, bertobat ketika kita merasa dingin, tidak menghargai saudara-saudari, malah cenderung ada rasa muak. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan, kembalikan aku ke dalam roh. Aku mau kembali memperhidupkan hayat ilahi dengan kasih ilahi. Tuhan Yesus, aku mau menjadi saudara-saudari yang menghargai gereja, menghargai saudara-saudari, mengapresiasi mereka. Itulah cara kita untuk kembali mengasihi saudara-saudari, ya, dengan kasih insani yang dipertinggi oleh kasih agape. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menyuplaikan antibiotik, membunuh kuman-kuman di dalam setiap saudara-saudari yang mungkin dianggap rusak. Ya, kita menjadi penyuplai, penyuntik antibiotik di dalam gereja. Ya, dan kasih yang semacam ini, ya, kasih insani yang diisi oleh kasih ilahi itu selalu konsisten, tidak berubah, tidak memandang orang, tidak pilih-pilih, konsisten. Ya, tetap sama terhadap siapapun. Tidak ada perasaan muak kepada yang satu, senang kepada yang lain. Inilah saudara-saudari, kita harus menambahkan kasih agape kepada kasih insani kita. Ya, kasih ilahi itu memiliki sasaran yang tertinggi, saudara-saudari. Kasih yang paling tinggi di alam semesta ini. Yaitu apa? Kasih yang tertinggi itu apa? Kasih yang memiliki beban pembangunan tubuh Kristus. Kasih terhadap tubuh Kristus. Hasrat hati dari sang kepala pemilik tubuh. Ya, ketika kita mengasihi saudara-saudari, sasaran kita itu adalah menyusun mereka ke dalam tubuh, mengembalikan mereka ke dalam hidup gereja. Kita mengasihi saudara-saudari dalam satu hati yang penuh beban bagi gereja, bukan sekedar menolong gitu. Ya, banyak orang-orang Kristen merasa sudah mengasihi, padahal cuma menolong. Menolong saudara-saudari itu berbeda dengan mengasihi. Kita bisa saja menolong tanpa rasa kasih gitu. Tetapi kalau kasih yang dipertinggi, itu pasti bebannya adalah tubuh Kristus. Karena itu tadi doa baca kita kan, ya, diakhiri dengan satu ayat tentang seperasaan, ya. Ya, di dalam ayat berapa tadi? Seia sekata ini kan perkara kesehatian tubuh. Seperasaan itu kan perkara tubuh. Artinya kita sudah bersatu dengan tubuh Kristus. Bebannya adalah beban tubuh. Inilah sasaran kasih yang tertinggi. Sasaran kasih yang tertinggi ini sudah pasti menyuplai saudara-saudari dengan hayat. Ya, kita juga tidak melupakan kehidupan pernikahan kita juga memerlukan kasih agape di dalam kasih insani kita, ya, kasih yang agung. Mengasihi suami bukan dengan emosi, bukan karena sedang bahagia, mengasihi
pas lagi bete, tidak mengasihi. Ya apalagi waktu lagi marah, wah benci yang ada. Ya, bukan kasih emosional yang macam itu, tetapi kasih agape yang mengisi kasih insani kita. Kasih agape ini selalu terukur, arif, bijaksana, benar-benar satu kasih yang agung. Ya, pada akhirnya saudara-saudari, ya kita mengasihi saudara-saudari sedemikian dengan kasih agape, akhirnya kita terus berkembang, bertumbuh matang, sampai akhirnya kita seperti Tuhan, mengasihi semua orang. Ya. Tuhan mengasihi musuhnya, Tuhan berdoa bagi mereka yang menganiaya Tuhan. Kita pun juga demikian. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang jahat dan bagi orang baik, memberi hujan kepada orang-orang yang benar dan tidak benar. Kita pun akan memiliki kasih karunia yang seperti itu kepada semua orang. Karena mereka adalah bejana-bejana juga. Walaupun bejana itu tujuannya hina, tetapi itulah bejana ciptaan Allah. Ya. Jadi kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, ya orang-orang berdosa pun, perampok pun, pembunuh pun, ya orang-orang yang paling berdosa pun sedemikian kok. Kita nggak akan dapat upah. Ya, untuk mengasihi saudara-saudari memang memerlukan kasih agape. Tetapi untuk mengasihi musuh itu, wah, kasih agape yang lebih besar lagi, saudara-saudari. Apa sasaran mengasihi musuh tuh? Ada sasarannya, karena mungkin saja saudara, orang-orang yang kita anggap sebagai musuh, yang kita benci, itu justru adalah orang pilihan yang bisa diselamatkan. Kalau kita tidak mengasihi mereka, kita nggak bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan musuh. Menyelamatkan orang ya luar biasa, tetapi menyelamatkan musuh, lebih luar biasa. Ya, pada akhirnya di ayat 8, Petrus berkata, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam hal apa? Ya, bukan berhasil sukses di dunia ya, tetapi berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Wah, Paulus rela menganggap segala sesuatu menjadi sampah demi pengenalan akan Tuhan. Inilah upah kita, saudara-saudari. Upah kita yang besar. Bisa mengenal Tuhan kita. Mengenal Allah Tritunggal. Ya, itu semua harus apa? Berusaha sungguh-sungguh dengan rajin. Berlatih, saudara-saudari. Ya, khususnya kita tahu semua, kita sudah sering berbicarakan tentang melatih roh itu. Tetapi membicarakan sih ya nggak perlu dengan sungguh-sungguh pun kita sudah bisa membicarakannya gitu. Melatih roh, menyeru, doa baca, bisa. Nggak usah sungguh-sungguh untuk hanya bicara sih. Tetapi kalau untuk mempraktekkannya harus sungguh-sungguh dengan rajin. Baru bisa melatih roh benar-benar. Ya, istilah melatih roh tuh jangan hanya jadi slogan. Kita harus pandang melatih roh itu sebagai suatu latihan serius, saudara-saudari. Mulai dari bangun pagi. Kita benar-benar harus mempersembahkan diri kita. Kita benar-benar harus mohon Tuhan bimbing kita agar
30 menit pertama kita bangun pagi, kita benar-benar menjamah Tuhan. Sebelum Anda penyegaran pagi, Anda pribadi datang, gunakan waktu 15 menit, 30 menit, benar-benar Anda melatih roh, menjamah Tuhan. Mohon belas kasihannya, agar kita dibuat benar-benar rajin, sungguh-sungguh rajin berusaha melatih roh kita memperhidupkan hayat ilahi ini, memenuhi kebajikan-kebajikan insani kita. Saudara-saudari, jikalau kita semuanya seperti itu dan melakukannya dengan rajin, ya, kita memiliki kenikmatan Tuhan dengan limpah, maka kita akan dibuat berhasil mengenal Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya. Ketika kita mengenal, benar-benar mengenal Tuhan kita dalam pengalaman, kita akan menjadi orang-orang yang paling sentosa, sejahtera di bumi. Inilah saudara-saudari, apa yang saya sampaikan tadi, itu kenikmatan saya di hari keempat dan kelima yang besok, ya. Jadi nanti mungkin besok kita bicara langsung ke hari keenam. Ya. Inilah pertumbuhan benih itu, saudara-saudari. Awalnya benih itu adalah iman yang berharga itu, ya. Akhirnya benih ini mengeluarkan akar, batang, ranting-ranting, bunga, dan buah. Ya. Yaitu kita benar-benar mengekspresikan Allah secara penuh dalam kasih agape melalui kasih insani kita. Ya, puji Tuhan, hari ini saya sampai di sini, masih banyak waktu saudara-saudari berbagi nikmat. Silahkan. Ya, saya izin untuk undur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudari, waktunya membagi nikmat. Kita melatih roh kita. Terang yang sudah dibagikan, ya. Oh, Tuhan Yesus. Silakan Saudara Michael, Saudara Agus, Saudara Daniel, Saudara Rizky, Amen. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, kita bisa melihat hari ini keperluan kita adalah kasih agape, yang adalah ekspresi daripada kasih Allah itu sendiri. Ini didapatkan dari kesungguhan kita untuk mendapatkan pengembangan atau pertambahan daripada hayat ilahi dan sifat ilahi dengan dijenuhi oleh kasih ilahi yang menjenuhi kita sehingga kita memiliki kasih agape ini. Kasih agape ini kita ketahui adalah kasih Allah itu sendiri, yaitu untuk kita mengasihi saudara-saudari, untuk mengasihi saudara-saudari yang beriman, yaitu saudara-saudari yang ada di dalam hidup gereja. Namun ternyata kita melihat bahwa kasih ini itu perlu diuji. Apakah benar-benar kasih agape atau ada kasih campuran atau hanya sekedar kasih insani saja.
dalam kehidupan gereja kebanyakan kita melihat itu masih terlihat adanya kasih insani. Terlihat dari kalau kita mengasihi orang, hanya orang-orang yang sesuai dengan keinginan hati kita saja. Kalau kita kurang mengasihi yang lain, jadi itu menunjukkan bahwa kasih kita sempit dan terbatas. Nah ini diuji kita bahwa begitulah kasih kita di dalam penghidupan gereja. Kita gampang tidak menghargai orang lain. Maka ada hanya orang-orang tertentu yang kita hargai, tetapi kita tidak menghargai yang lain. Ini di dalam kehidupan gereja ada, saudara-saudari, dan kita terpuji bahwa sesungguhnya kasih kita itu masih kasih insani, kasih alamiah. Memang kita sudah mempunyai hayat dan sifat ilahi, tetapi di dalam praktek kasih kita masih adalah kasih insani. Artinya belum ada penghidupan Philadelphia, kasih persaudaraan itu belum ada di antara kita. Nah, karena melihat ini kita harus kembali ke dalam roh. Mengatakan kembali ke dalam roh memang ini gampang tadi dikatakan, tapi dalam prakteknya kurang bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh kembali ke dalam roh supaya kasih ilahi, yaitu kasih agape itu tercurah, membakar kasih kita, sehingga kasih kita yang dingin, kasih kita itu memparah oleh kasih agape itu. Sehingga kalau ada di antara kita, maka kasih insani ini akan lenyap, akan ditelan. Kita mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudari yang lain dalam gereja itu bukan hanya kasih insani, tetapi dengan kasih agape, kasih yang dijenuhi oleh kasih ilahi itu, yang membuat kita secara otomatis akan mengasihi yang lain. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan disambung, saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, penekanan pada pagi hari ini ya, yaitu adanya penambahan kepada kesalehan itu suatu kasih terhadap saudara-saudara yang pada akhirnya akan berkembang pada kasih ilahi ya. Jadi phileo kepada agape ya. Memang tentunya untuk memiliki kasih agape itu pastinya lebih sulit daripada memiliki kasih phileo ya, yaitu kasih kepada saudara-saudara. Oleh karena itu demikian adanya firman Tuhan berbicara tentang kasih ini. Jikalau kita memiliki kasih phileo saja, kita belum tentu memiliki sampai pada tingkatan kasih agape ya. Tetapi di dalam kasih agape ada satu wujud kasih yang lengkap sempurna daripada kasih Allah ya. Ya, kalau kita memiliki agape yang terwujud di dalam diri kita, kita pasti memiliki kasih phileo itu ya, kasih terhadap saudara-saudara yang tepatnya. Ini adalah satu realitas pada setiap kaum beriman ya.
yang pertama-tama semuanya ini dimungkinkan karena kita telah memiliki hayat ilahi yang memiliki kasih itu sendiri, ya. Ya memang perkara ini satu perkara yang sudah umum mungkin dibicarakan, ya, dan mudah dibicarakan, tetapi untuk dapat terwujud secara tepat memang seperti yang tadi disampaikan oleh saudara di depan, ya, yaitu roh kita perlu sangat terlatih untuk di mana ada satu kerjasama antara kehendak bebas kita dengan maksud, tujuan, dan keinginan daripada kerjaan hayat yang beroperasi di dalam diri kita, supaya kita bisa mengenal dan meleluasakannya untuk mengendalikan diri kita, sehingga wujud daripada kasih fileo, yaitu kasih persaudaraan, dan kasih Allah atau agape ini bukan diwujudkan secara, ya, pengetahuan, ya, tetapi oleh karena berfungsinya hayat itu sendiri secara sesungguhnya, secara sebenarnya di dalam diri kita, sehingga baik kasih persaudaraan maupun kasih Allah itu bukan sesuatu yang bersifat imitasi, ya, tetapi merupakan sesuatu yang murni ekspresi daripada hayat itu sendiri. Ya, ini perlu terdengarnya seperti pengetahuan atau suatu teori, tetapi kebenaran apa adanya daripada operasi kasih fileo dan agape di dalam diri kita, yang mantan orang yang jatuh dan sampai sekarang masih mewarisi sifat-sifat kejatuhan Adam itu, yang menghambat daripada bagaimana hayat bekerja di dalam diri kita, di mana kita didorong untuk memberi jalan dari hari ke hari supaya hayat boleh bekerja secara leluasa dan mendominasi kita, bukan pekerjaan sebaliknya, yaitu yang berasal dari kejatuhan, ya, dari manusia alamiah kita, manusia lama kita, ya, yang mendesak untuk juga mengendalikan kita. Pada akhirnya, ya, kembali lagi semuanya itu diatasi dengan melatih roh, ya, juga seperti tadi yang disampaikan saudara di depan, ya, saudara Diki, ya, mengatakannya mudah perkara melatih roh, tetapi ya perlu melaksanakannya secara rajin, tekun, setia, dan taat pada maksud dan kehendak roh itu sendiri yang berhuni di dalam diri kita, yang berbaur dengan roh kita, agar kita leluasakan senantiasa, ya, dan kita mengikat dan memenjarakan diri kita, ya, hayat jiwa alamiah kita, agar maksud daripada dan beroperasinya hayat dalam diri kita itu senantiasa leluasa, sehingga kasih, segala bentuk kasih itu akan terekspresi secara otomatis dengan leluasa. Amin. Amin. Akan disambung, saudara-saudari. Amin. Ya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan untuk berita pagi hari ini. Ya, berita pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang pentingnya kasih persaudaraan dalam kehidupan iman kita. Dalam perjalanan iman, kita sering kali, ya, terjebak dalam rutinitas ibadah dan penerapan iman Kristiani. Namun kita harus ingat bahwa inti dari semua itu adalah tentang kasih
kasih ya. Rasul Petrus menekankan di sini bahwa kasih persaudaraan adalah tanda yang tidak boleh absen dalam ekspresi iman kita. Meskipun seseorang mungkin memiliki kebajikan, pengetahuan, dan kesalehan, jika tidak ada kasih persaudaraan, maka semua itu tidak berharga di hadapan Tuhan. Kasih persaudaraan bukan hanya sekedar sikap atau emosi sesaat, tetapi merupakan sebuah komitmen untuk mengasihi dan memperlakukan sesama dengan sikap yang hangat dan penuh penghargaan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 14, firman Tuhan katakan, dinyatakan bahwa orang yang telah mengalami kasih Allah pasti akan mengasihi saudaranya. Kasih yang tulus adalah kasih yang membawa kita untuk saling mendukung, berbagi beban, dan melayani satu dengan yang lain. Terutama dalam komunitas iman kita ya, saudara-saudari. Setiap langkah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harus mencerminkan kasih agape, kasih yang tidak tergantung pada keadaan atau emosi, tetapi berakar pada kasih Allah yang membawa kita untuk mengasihi meskipun dalam situasi sulit. Dengan demikian, saudara-saudari, kita dapat menjadi saluran kasih yang membuat gereja dan komunitas kita semakin kuat dalam iman. Kita pagi ini sangat penting ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk mengasihi Tuhan, tetapi juga untuk mengasihi sesama. Tindakan kasih kita terhadap orang lain adalah cerminan dari hubungan kita dengan Allah. Ketika kita berusaha untuk mengasihi sesama lain dengan tulus, kita berkontribusi pada penguatan tubuh Kristus. Dalam konteks kehidupan kita, saudara-saudari, bahwa perbuatan baik dan perhatian kita terhadap sesama, terutama mereka yang dalam sedang membutuhkan ya pertolongan, menggambarkan prinsip kasih yang diajarkan oleh Kristus. Mari saudara-saudari, kita tidak hanya berfokus pada ibadah pribadi, tetapi juga memperhatikan hubungan kita dengan anggota tubuh kita, komunitas kita, yang memang itulah yang diajarkan ya. Pagi ini kita perlu belajar lagi, melatih roh kita lagi dengan mempraktekannya, tidak hanya sekedar mengatakannya, yang itu sangatlah mudah, tapi betul sekali mempraktekkan kasih itu tidak gampang. Ya, kita perlu belas kasihan Tuhan dan kita perlu sungguh-sungguh dalam mempraktekannya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan saudara yang lain. Dari Ango, Karisa, dari Lani, dari Mata, dari Fanya, dari Dani, silakan. Oh, yang puji Tuhan ya. amin. Tuhan Yesus, memang kalau baca berita pagi ini, seperti yang saudara-saudara kita katakan, mengatakannya itu gampang ya. Tapi bagaimana kita untuk mempraktekannya, sungguh ini perlu rasa Tuhan dan kita perlu datang menikmati Tuhan ya. Bagaimana kita bisa memiliki kasih, ya kita harus datang kepada Sang Kasih itu ya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Hari ini saya mendapatkan cukup banyak terang lagi ya di dalam 2 Petrus 1 ayat 7 ini, yang 3 dan ayat 8. Hari ini dikatakan mungkin kadang-kadang kita dapat mengasihi saudara-saudara kita, tapi itu dengan cara yang sangat sempit dan terbatas ya.
Kadang-kadang kita bisa melihat hal ini. Tidak perlu saya menilai orang lain, tapi dari diri saya. Memang saya masih merasakan kalau mengasihi itu masih terhadap orang-orang tertentu. Mungkin orang itu memang karakternya baik, atau orang itu memang baik sama saya. Ya, saya mengasihi dia. Tapi pagi ini cukup kita disoroti ya, bahwa kasih kita itu sebenarnya hanya sebatas kasih alamiah. Karena itu saya melihat saya perlu lebih banyak datang kepada Tuhan ya, untuk menikmati dia sebagai sang kasih itu. Hari ini juga ada satu perkataan dari saudara. Kadang-kadang kita mungkin dari pihak kita atau dari pihak orang lain, kita melihat bahwa orang ini baik ya, dia suka membantu orang. Tapi membantu dan mengasihi ini adalah dua hal yang berbeda. Mungkin ada orang yang memang suka membantu orang, tapi apakah dia mengasihi orang yang dia bantu, itu juga belum tentu. Karena itu saya merasakan berita kita hari demi hari ini begitu dalam. Perlu baik-baik saya menikmati. Karena kemarin juga saudara kita menulis FKKP ini sering mengatakan, kita kadang-kadang itu seperti meniru-niru ya, kita membaca hari ini beritanya tentang kasih. Ya, saya ini mengasihi, ya berusaha untuk mengasihi, karena berita hari ini adalah berita tentang mengasihi. Sama seperti yang saudara kita katakan, kita kan seperti monyet ya, yang kalau ada pelatihnya dia tuh bisa dilatih untuk berjalan 2 kaki. Tapi begitu pelatihnya sudah tidak ada, dia kembali lagi seperti biasa. Hari ini juga saya merasakan apakah saya seperti itu ya. Ketika lagi bersama saudara-saudari menikmati FKKP, saya bisa melakukannya. Tapi begitu FKKP saya ditutup, Zoom ditutup, apakah saya masih bisa? Atau saya kembali ke tabiat saya? Nah, itulah hari ini saya merasakan sungguh perkara kasih ini tidak hanya bisa kita lakukan dengan alamiah kita, tapi kita perlu benar-benar bersandar pada sang kasih itu ya. Karena di garis besar di poin 3 dikatakan ketika kita berbagian atas sifat ilahi sampai puncaknya, kita dipenuhi dengan Allah sebagai kasih dan kita menjadi persona kasih akan kasih itu sendiri. Jadi hari ini tidak ada lainnya, dari sikap kita sendiri kita tidak mungkin bisa memiliki kasih yang tulus murni, kasih agape. Karena itu saya merasakan hari ini saya perlu semakin banyak menikmati sang kasih itu, sehingga kasih itu bisa berdalam di dalam diri saya dan saya bisa mengasihi saudara-saudara seiman. Bahkan dikatakan kita perlu mengasihi semua orang. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Masih ada satu saudara. Silakan. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oh, Tuhan. Ya, amin. Di sini berita pagi ini kan menekankan ada kasih agape, ada kasih filio. Kasih filio ini kan kasih persaudaraan. Tapi kasih agape ini adalah kasih ilahi, yaitu Allah sendiri di dalam kita. Nah, ini saya lihat adalah satu pengalaman Petrus. Dia dulu mengalami kasih persaudaraan, kemudian dia melanjutkan dengan kasih agape, kasih yang mulia yang dari Allah Bapa. Kalau kita melihat pengalaman Petrus kan pertama ya betul-betul dia dengan Tuhan Yesus. Nah, kasihnya bagaimana waktu itu? Tapi setelah Tuhan harus menderita, dia kemudian menyangkalnya. Tapi Tuhan memulihkannya. Pada waktu Tuhan memulihkan itulah baru dia betul-betul bisa mengalami kasih agape ini. Nah, ternyata kasih agape ini saya menikmati bahwa betul-betul kasih yang harus lewat proses. Kalau tadi dijelaskan bahwa kasih filio, kasih agape ini adalah tidak memandang waktu hujan atau waktu panas, semua bisa mengalami kasih ini. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi saya percaya waktu kita menikmati berita ini, kita akan melihat bahwa mengukur diri kita itu sudah sampai di mana kasih kita. Kan kepada kasih kita yang tadi saudara bilang kepada saudara-saudara itu dalam gereja. Nah, di dalam gereja ini kita akan betul-betul mempraktekkan
bagaimana kasih kita kepada saudara-saudara yang miskin, yang lemah. Kan tadi dia bilang, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu dalam hal bagaimana pemberian kita secara materi untuk menolong orang-orang miskin. Inilah kasih yang betul-betul dari Tuhan di dalam kita. Kalau kasih yang masih persaudaraan, masih alamiah, kita akan sewaktu-waktu, mungkin sewaktu kita suka menolong, sewaktu-waktu tidak bisa. Tapi mudah-mudahan kasih agape ini menjadi milik kita hari ini, sehingga bisa menerapkannya kepada kaum saleh, pada orang-orang yang di dalam gereja atau di dalam keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Mari kita menyeru nama Tuhan. Semuanya bebas. Amin. Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan. Ya. Tuhan, kami mengucap syukur ayat yang sudah kami terima. Ayat ilahi ini Tuhan, kami ada kapasitas Tuhan untuk mengasihi saudara kami. Bukan dengan kasih alamiah kami, dengan kasih ilahi. Oh, agar orang dunia bisa melihat kasih persaudaraan di tengah-tengah kami. Tuhan, bahwa kami semuanya Tuhan terus senantiasa berbuka pada Dikau untuk menerima saluran hayat-Mu yang menjadi kami itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi saudari. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih saudari. Tuhan berkati. Amin. Radiki, amin.